Oke sobat Sibot, kembali lagi. Kali ini si Cole atau si Robert sedang bertamasya ke Turki dengan mengemban misi yang sangat penting. Penasaran? Tonton aja kuy. The Equalizer Chapter 2. Diawali dengan si Cole melihat anak kecil yang tertidur, yang mana anak itu telah diculik oleh ayahnya sendiri bernama si Nurdin. Si Cole pun menatapnya dengan tajam dan membuntutinya. Inilah The Equalizer Chapter 2. Si Nurdin yang kesel dan mual-mual sedang mengopi dan diikuti oleh si Cole yang membuntutinya tadi. Mereka berdua pun mengobrol dan saling bertukar pikiran, tapi tidak nyambung. Si Cole yang mempunyai misi untuk menghabisi pria ini karena telah menculik anak perempuan. Si Nurdin pun mengetahui maksudnya dan ingin segera menyalaminya dengan tonjokan maut, tapi mungkin dia salah karena menilai si Cole adalah orang biasa. Si Cole pun siap-siap dengan ancang-ancang seperti biasa dengan matanya yang sekedar kaca kereta pun tertembak menembus jendela. Boom! Pipinya tertonjok si Cole. Au! Si Cole memeluk musuhnya. Lalu si Cole ngahuleng tarik karena musuhnya sudah beres semua. Lalu si Nurdin pun bilang, "Saya belum beres bang." Si Cole menjawab, "Oh iya, tadi saya lupa bang. Maaf, sudah saya skip. Tapi kamu sebentar lagi saya beresin kok." Kereta pun lewat bersama judulnya yang telat. Beralih ke kecamatan Boston. Anak yang diselamatin pun bertemu dengan ibundanya. 2 bulan setelahnya, si Cole banting setir menjadi supir taksi. Saat orderannya sepi, ada satu penumpang yaitu kakek-kakek. Yang mana kakek itu sudah pikun alias lupa alias pohoan ya guys ya. Tetapi mempunyai nasihat katanya, tapi dia lupa lagi guys karena dia pikun. Menjelang siang, si Cole mempunyai banyak orderan, yaitu yang anak-anak dan ibu-ibu, terus bapak-bapak, anak-anak lagi, ibu-ibu lagi, anak-anak lagi. Wah, dia capek dan pulang. Saat si Cole pulang, dia melihat cincin istrinya, tapi dia hendak mau jual ke toko emas ABC Bandung ya guys. Beralih ke kecamatan Belgia, di mana di sana ada sesuatu yang tidak beres, yaitu terjadi pembunuhan yang sangat-sangat mengerikan. Saat suaminya baru pulang dan dia tidak mengetahui bahwa di rumahnya sudah ada perampok, di mana pelakunya adalah seseorang yang dibayar atau lebih tepatnya sebagai agen rahasia atau bisa disebut dengan organisasi pembunuhan berencana ya, kayak gitu sepertinya. Ketika sang suami hendak menyelamatkan istrinya, tapi dia tidak digubris, malahan dia mau ditembak sendiri agar tidak menyisakan barang bukti. Dan dor, kepalanya tembus terkena peluru. Di keesokan harinya, si Cole yang sedang membawa penumpang anak kecil bertiga yang sangat menggandengkan dia dan menjengkelkan dia. Setelah berhasil membuang mereka, si Cole pun pergi ke toko buku untuk mengambil pesanan buku yang kemarin dia pesan di toko itu. Dan lompat karena sudah tidak sabar melihat buku pesanannya yang sudah lama, seminggu yang lalu. Ia tunggu-tunggu guys. Dan kebetulan sekali pemilik toko buku itu adalah ibu dari anak yang diselamatkan oleh si Cole. Anak itu pun tersenyum dan memberi isyarat ke ibunya bahwa dia yang menyelamatkannya. Malam harinya, karena si Cole kerja restoran dan ingin ngojek lagi, dia mendapatkan satu penumpang di apartemen, yaitu seorang perempuan. Dengan terbopoh-bopoh lelaki itu menaikkan perempuan naik taksi si Cole. Lalu si Cole mencurigai lelaki itu karena wanita itu
datang dengan sangat hancur martabatnya, dan dia pun tidak mengantarkannya pulang melainkan membawanya ke rumah sakit. Setelah mengantarkannya ke rumah sakit, si Cole mengontrol apartemen yang tadi mengantarkan wanita itu dan melihat bahwa di sana ada bosnya yang bernama Sarap dan kelima temannya yang sedang berpesta dengan wanita itu tadi, karena wanita itu adalah anak magang. Teman-temannya yang melihat si Cole sangat berani menghancurkan party mereka, lalu bersiap untuk ambil senjata, botol kosong dan pisau. Tetapi si Cole telah melihatnya dan matanya mulai beraksi. Ceklek, suara pintu ditutup oleh si Sarap dan si Cole melihat jam, yang artinya si Cole sudah siap. Melihat teman-temannya sudah patah tulang, tinggal giliran ini nih si Roni yang belum patah tulang. Dia pun minta ampun. Ya, dia pun kena juga. Lalu berteriak, "Au!" Suara yang menjijikkan menurut si Cole. Si Cole pun pulang sambil melihat bahwa dia diberi bintang 5 oleh si Au tadi. Sesampainya di halaman rumah, melihat rumahnya ada seseorang, dia pun bersiap dengan membawa senjata yang dibekalnya. Tapi pas masuk, oh ternyata si Susan, teman agensinya yang dulu, yang menanyakan gimana kabar misi yang di Turki kemarin, dan si Cole pun menjawab tidak apa-apa, cukup membuat stamina terkuras sedikit. Saat hendak pulang, si Cole mendapat nasihat dari si Susan bahwa jika harus kembali ke masa lalu, kembalilah, tapi dengan dirimu yang baru. Lalu mereka pun berpelukan dan si Susan pun balik. Di keesokan harinya, pulang ngojek, si Cole bertemu si Fatimah, yaitu tetangganya yang suka berkebun, tetapi kebunnya hancur berantakan. Entah siapa yang membuat kebunnya hancur, dan tetangganya minta tolong kepada si Cole untuk membereskannya. Sudah kuduga pasti ini tah saya, guys. Si Fatimah pun hanya menjawab mungkin itu ulah anak-anak yang mencoret dinding. Si Cole pun melihatnya dan memang benar sangat-sangat berantakan berserta pot-potnya juga. Lalu tidak lama datanglah seorang anak yang bernama William. Sambil mendengarkan musik, dia bertanya, "Sedang apa kamu di sana? Kenapa mengecat tembok itu?" Lalu si Cole menjawab, "Loh, kok ngamuk?" Anak itu memberi penawaran seharga $350 untuk mengecat kembali tembok itu, dan si Cole keberatan karena itu kemahalan sekali, guys. Akhirnya si Cole pun bekerja sendiri sambil ngelakban biar rapih. Pada akhirnya anak itu berubah pikiran dan menurunkan harga yang tadi menjadi $250 saja untuk semuanya. Dan deal, si Susan yang sedang dinas di rumahnya tiba-tiba mendapat kabar bahwa ada pembunuhan di Brussels, Belgia, yang tadi di kecamatan Brussels, dan mereka bergegas ke sana untuk melihat secara rinci kejadiannya seperti apa. Pada malam harinya, si Susan dan si Brian mampir ke si Cole untuk meminta izin akan berangkat ke Brussels, Belgia. Si Cole yang melihat si William yang mengecat tembok tetapi belum mampu membereskannya, hanya gogodeg saja, guys. Beralih ke kecamatan Brussels, Belgia, di mana si Susan dan si Dave yang telah sampai untuk menyelidiki kasus pembunuhan. Si Susan yang mulai mencari barang bukti tetapi tidak menemukan sidik jari si penjahat tersebut, merasa keanehan dan butuh waktu untuk menyelidikinya dengan cara menginap di hotel saja karena capek. Dan ini adalah si Dave yang memberitahu si Susan bahwa di sini ada pembunuhan. Saat hendak naik lift, si Dave dan si Susan mengantri karena si Susan tidak ada rasa curiga kepada dua orang backpacker itu. Si Susan pun hendak pergi dan meminta izin kepada si Dave untuk pergi ke kamarnya seorang diri. Saat sudah sampai di depan pintunya, tiba-tiba dua orang backpacker tadi langsung menghap-hap si Susan. Sangat disayangkan, si Susan pun meninggal
beralih ke si Cole yang sedang santai melihat si William sedang mencat tembok yang sebentar lagi akan selesai. Tiba-tiba mendapatkan telepon dari si Brian, suaminya si Susan, bahwa si Susan telah meninggal. Si Cole pun bergegas pergi untuk menghadiri pemakaman si Susan ke rumah duka si Brian. Si William yang kebingungan hanya ingin mengingatkan bahwa bukunya ketinggalan, Mas. Sesampainya di rumah duka, si Cole melihat dari kejauhan. Ternyata sudah banyak orang yang menengok dan bersimpati kepada si Brian, termasuk si Dave. Dan si Dave pun memberi ucapan bela sungkawa kepada si Brian. Setelah itu si Brian dan si Cole bertemu untuk melihat bukti apa saja yang ada setelah si Susan meninggal untuk diselidiki oleh si Cole. Dan benar saja di sana ada telepon genggam si Susan dan catatan-catatan penting lainnya. Dan setelah melihat isi catatan dari si Susan, si Cole terus mentranskrip isi data HP dari si Susan untuk melihat apa saja data yang dimiliki si Susan. Setelah selesai mentransfer data dari HP si Susan, si Cole melihat siapa saja yang menghubungi si Susan. Beralih ke kecamatan Brussels, Belgium. Ada 2 orang yang sedang party, tetapi orang yang berambut ikal lupa akan handphonenya dan segera memberitahu temannya agar menemukan handphonenya karena di situ sangat penting. Ketika menemukannya, dia memencet panggilan itu. Tiba-tiba apa yang terjadi, Bung? Dor. Rumahnya hancur dan menyisakan puing-puing bangunan saja. Ternyata rumah itu sengaja diledakkan karena 2 orang itu adalah pembunuh si Susan yang disuruh oleh orang bertiga ini. Sungguh tidak menyangka, Bung. Di keesokan harinya, si Cole yang sedang mengamati data-data dari si Susan sambil melihat foto tembakan atau tusukan yang diberikan kepada si Susan. Dia hanya memikirkan siapa pelaku pembunuhan ini dengan tega membunuh temannya sendiri. Saat beberapa kali melihat video CCTV yang berada di lift, si Susan itu tidak memencet tombol, melainkan 2 orang backpacker itu yang memencet tombol, dan si Cole pun mulai curiga kepada mereka berdua. Lantas si Cole memberitahu bahwa kedua orang itulah pelaku pembunuhannya kepada si Dave. Di keesokan harinya, si Dave yang sedang jogging bertemu dengan si Cole yang sudah berniat untuk menemui si Dave. Entah kenapa si Dave dan si Cole sama-sama kaget dan berpelukan layaknya Teletubbies dan bertanya, "Apa kabar kamu?" Ternyata mereka berdua adalah mantan anggota tentara. Si Cole tidak banyak basa-basi, langsung saja menunjukkan hasil bahwa si Susan bukan dirampok melainkan dibunuh. Setelah pulang, si Cole melihat si William pergi bersama teman-temannya dan si Cole pun telah mengetahui perginya kemana. Si Cole lanjut melihat foto-foto olah TKP dan merasa ada yang aneh terhadap pembunuhan itu karena si Cole mengetahui bahwa lelaki itu adalah seseorang yang menggunakan tangan kiri, tetapi mengapa pas bunuh diri menggunakan tangan kanan, dan merasa aneh. Pasti ini adalah pembunuhan yang direncanakan oleh kelompok terlatih. Si Cole yang telah mantap dengan pendapatnya langsung memberitahu kepada si Dave. Si Dave tercengang melihat kabar yang diberikan oleh si Cole karena lelaki itu bertangan kidal dan di ruangan itu pasti ada orang lain selain dirinya. Si Cole terus bertanya kepada si Dave apakah dia mengetahui hal lain, tetapi si Dave tidak menjawab. Akhirnya si Cole hanya mencari keadilan sendiri bagi si Susan. Setelah bosan dan jenuh melihat kasus-kasus si Susan, si
Cole pun melihat si William yang sedang mengecat tembok apakah sudah kembali atau belum, yang tadi telah pergi. Dan ternyata si William belum pulang. Si Cole pun bergegas untuk menyusulnya ke markas teman-temannya di kos-kosan 10 lantai tepatnya dia berada. Saat sudah sampai di kos-kosannya, si Cole langsung saja memberi hantaman-hantaman kecil kepada penjaga-penjaga di tempat itu. Ceplak bangetnya pun ditangkap. Lalu kretek tek tek patah tulang. Setelah selesai dengan semuanya, si Cole pun masuk ke dalam markas yang dimana di sana banyak teman-teman si William yang sedang party. Yang ternyata si William berteman dengan gangster dan berencana untuk merampok agar bisa mendapatkan uang yang banyak biar bisa party-party lagi. Sebelum si William berangkat untuk merampok, tepat si Cole datang untuk menyelamatkannya. Si Cole pun mengaku-ngaku ayahnya agar si William pun dibebaskan oleh para gangster itu. Teman-teman gangsternya pun terheran-heran, apa benar dia mempunyai ayah? Situasi semakin sulit karena si William enggan dijemput oleh si Cole dan ingin membunuh si Cole, tetapi tidak bisa karena si William masih mempunyai hati nurani. Tapi akhirnya si Cole mencoba membunuh si William dan menakut-nakutinya. Dan semua itu hanya prank karena si William masih mempunyai hati nurani dan tidak menekan pelatuknya saat disuruh membunuh si Cole. Si William yang mampir karena telah menyelamatkannya dari gangster sambil melihat rumahnya yang kusam dan berniat mengecat rumahnya. Si Cole pun mulai narik taksi karena butuh uang untuk membayar si William, dan tepat penglaris di pagi hari mendapatkan si botak sebagai penumpangnya. Siapa sangka si botak itu adalah pembunuh bayaran dan mencoba membunuhnya dari belakang. Wow, sungguh pertarungan yang berada di dalam mobil ya guys. Sempat kehilangan kendali kemudi, tetapi si Cole tetap santai dan mencoba tenang. Dan akhirnya setelah membunuhnya, si Cole membuangnya, tetapi tidak lupa handphonenya di copy dulu guys. Setelah di copy, si Cole kembali mendatangi rumah si Dev karena untuk menyampaikan beberapa kejadian terakhir yang terjadi kepadanya. Namun ternyata tidak disangka-sangka si Dev lah pelaku pembunuhannya, karena si Dev dan kawan-kawannya sesama mantan tentara membuat jasa pembunuhan secara profesional. Dan sudah lama itu terjadi, tetapi baru kali ini dia terhendus oleh orang lain karena di balik kasus si Susan ada si Cole. Benar saja ketika hendak keluar, si Cole bertemu dengan kawan-kawan lamanya dan kawan-kawan lamanya pun menyapa karena si Mac tahu si Cole adalah teman yang sudah tewas yang dibunuh oleh mereka berempat, tetapi si Cole masih sehat walafiat ya guys. Si Cole pergi dan mereka berempat pun mulai berencana untuk membunuh lagi si Cole. Pertama-tama tempat yang dituju adalah rumah dari si Brian atau suaminya si Susan. Saat hendak masuk, si Brian mendengar sesuatu di belakang rumahnya. Ternyata orang itu adalah si Cole. Lantas si Cole langsung membawa si Brian kabur dari rumah itu. Sesaat sedang di perjalanan, si Cole dan si Brian ngobrol tentang pembunuhan si Susan. Dan si Brian bertanya siapa yang membunuh si Susan. Si Cole pun menjawab yang membunuh si Susan adalah si Dev. Si Brian pun langsung tercengang, sedih. Setelah itu si Cole teringat kepada si William yang sedang mengecat di rumahnya. Dan benar saja tidak perlu waktu lama teman-teman si Dev pun datang dengan si Devnya. Lalu si Cole menelpon si William dan menyuruhnya untuk mencari pintu persembunyian
miliknya. Sambil bertanya apakah ada orang yang masuk ke rumah, dan si William pun menjawab hanya ada seorang pengantar pizza. Si Cole menyuruh si William untuk cepat pergi ke lemari buku yang ada pintu persembunyiannya dan suruh mencari tombol di belakang buku yang bertulisan Native Zone. Aksi mengejar waktu antara si William dan si Cole pun tidak terhindarkan. Si William yang kebingungan dengan apa yang terjadi saat ini sangat-sangat banyak bertanya kepada si Cole yang membuatnya jengkel. Sedangkan si Cole memantau si William dari kejauhan lewat CCTV miliknya. Si Depp pun masih mencari orang atau si Cole di rumah ini. Sesaat si Dev menemukan cermin dua arah, si Dev langsung curiga dan memperhatikan cermin itu. Si Cole yang was-was akan hal itu langsung memantau dan memanggil tetap tenang kepada si William. Tetapi si Dev tetap mencari cara agar menemukan tombol-tombol untuk membalikan pintu tersebut, dan si William pun merengek-rengek tidak bisa bernapas karena pengap di ruangan itu, dan si Cole pun memintanya untuk bersabar. Si Depp yang kebingungan karena tidak menemukan tombol yang dia cari, lalu si Depp memikirkan cara untuk membukanya. Si William yang tidak mengetahui bahwa di sana ada cermin dua arah dan merasa kaget karena melihat anak buah si Dev, dan terkaget-kaget si William, dan si Cole pun menjelaskan apa itu cermin dua arah yang dimana kamu bisa melihatnya dari dalam tanpa bisa dilihat dari luar oleh mereka. Tetapi si Dev masih melihat-lihat cermin itu karena si Dev mulai curiga dengan cermin bolak-balik itu. Setelah memastikan bahwa cermin itu adalah cermin dua arah, lalu menyerot cermin itu ke muka si William pun berkeringat-keringat dingin sambil memberikan emot smile, menambah rasa takut gelisah si William. Sesaat mau didor si Depp, tiba-tiba ada yang menelpon. Ternyata si Cole menelponnya, dan si Cole pun bilang bahwa dirinya tidak ada di rumah, melainkan kita mau ketemuan di tempat bencana saja yuk. Ajakan si Cole pun diiyakan oleh si Depp, dan mereka pun akan pergi ke tempat bencana yang dijanjikan oleh si Cole. Tapi si Dev tetap bersembunyi di rumah karena penasaran dengan bocah satu ini nih, si William. Si William yang hendak mau keluar karena mengetahui bahwa si Dev akan pergi, tetapi ketika dia akan keluar ke pintu rumah depan, tiba-tiba ada yang menusuknya dari belakang untuk ikut dengannya dan dijadikan sebagai sandera oleh si Dev. Ketika mengintip di lubang pintu, dan tiba-tiba di belakangnya langsung saja dihantam dengan pistol. Si Dev dan si William pun saling bertatap-tatapan dan langsung membungkusnya ke bagasi mobil miliknya. Setelah kejadian tersebut, si Cole sudah sampai ke tempat bencana alam yang telah dievakuasi oleh pihak setempat. Sempat dilarang, tetapi si Cole menunjukkan rencana polisi dan tetap melanjutkan perjalanannya. Setelah si Cole berhasil melewati jembatan, lalu datang si Dev dan teman-temannya langsung menghabisi penjaga setempat dengan menembaknya. Lalu si Dev dan kawan-kawan mencari keberadaan si Cole dan menyisir seluruh rumah yang ada di sana, ditemani dengan hembusan angin yang sangat menggelebuk. Setelah lama tidak ketemu si Cole, akhirnya si Dev langsung memutuskan untuk naik ke atas tower agar bisa melihat secara luas keberadaan si Cole. Dan setelah naik, si Dev pun langsung melihat si Cole berada di rumah, langsung menugaskan seorang temannya yang bernama si Asep ke rumah tersebut. Tetapi sayang, si Dev harus kehilangan temannya karena ditombak oleh si Cole. Boom! Tombak tajam menembus leher si Asep. Lalu
Si Johnny yang melihat si Asep tertembak melaporkannya kepada si Dev. Si ketua geng pun langsung merasa tersentak dan nafsu, sangat-sangat nafsu. Si ketua geng pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke seluruh anggotanya agar tetap terus mencari dan menyisir rumah-rumah yang lain. Ketika sedang menyisir rumah-rumah yang lain, si Roni menemukan foto-foto si Susan dan merasa terteror oleh si Cole. Ketika si Roni lengah dan melewati foto-foto yang dibuat si Cole, tiba-tiba si Cole langsung menghujami dia dengan pisau. Si Dev yang melihat kejadian itu semakin membara amarahnya karena si Cole menghabisi teman-temannya, tetapi si Dev tetap melihat dia dengan cara mengeceng dengan snipernya. Ketika si Cole hendak lari ke rumah lain dan bersembunyi di belakang mobil dan melihatnya dari spion, tiba-tiba si Cole memberi tembakan persahabatan kepada si Dev yang sedang melakukan gerakan kanan kiri. Lalu si Cole juga menembak tiang listrik agar buram dan menimbulkan asap agar kelihatan si Dev terhalangi oleh asap tersebut. Setelah si Cole dapat mengelabui penglihatan si Dev, si Cole pun bergegas lari ke rumah untuk menyiapkan rencana selanjutnya. Mengingat temannya hanya tersisa satu orang, yaitu si Balmun, dan si Devon memberi tugas kepada si Balmun untuk menangkap si Cole ke rumah yang dia tuju. Sambil menggebrik-gebrik tanah, si Balmun pun terus mengejar si Cole yang telah sampai ke rumah yang dia tuju. Setelah sampai di rumah yang dia tuju, si Cole pun langsung membuat bubuk mesiu dan menghancurkannya agar si Balmun yang melemparkan granat dan meledak kembali ke hadapannya. Si Dev yang tidak sabaran menyuruh masuk si Balmun sambil melihat situasi dan mengontrol kondisi. Tetapi si Cole lebih dulu menembak dan telah menyiapkan granat yang ada di dalamnya. Ketika si Balmun menembak, tiba-tiba boom, sakalaka, boom. Si Dev pun hanya tercengang melihat temannya hangus terbakar api asmara. Si Dev yang melihat si Cole kabur terus mengecengnya dengan sniper kesayangannya dan mencoba menembak si Cole yang sedang lari-lari santuy. Si Dev pun kehilangan akal untuk berburu si Cole karena si Cole sangat cerdik mengamati situasi dan menghadapinya dengan kepala dingin. Si Dev pun harus mengambil jalan terakhir, yaitu membunuh anak yang berada di dalam bagasi mobil. Kretek hati si William pun mendengarnya dan membuatnya semakin ketakutan di dalam bagasi yang pengap, dan si Dev pun mulai menembakinya. Si Dev mencoba bernegosiasi dengan si Cole agar menampakkan dirinya sebelum dia menembak anak yang ada di bagasi lagi. Tetapi si Cole menolaknya dengan cara menembak si Dev hingga si Dev tersungkur dan membuatnya kesakitan. Lalu perkelahian pun tidak bisa dihindari. Setelah selesai beradu kejantanan dengan si Dev, si Cole pun akhirnya memenangkan pertandingan antara dua lelaki itu. Si Dev harus mengakui kekalahannya dan si Cole menendang si Dev ke lautan luas. Si Cole pun langsung menyelamatkan si William yang berada di bagasi mobil yang meringis kesakitan karena sudah tertembak di kakinya. Si Cole pun membawanya ke rumah dan mengobatinya. Keesokan harinya, si Fatimah pun melihat lukisan yang berada di halamannya sambil terheran-heran karena sebagus ini. Si Cole pun healing karena sudah sungguh ending yang melautkan kembali. Tamat.